Tutorial Kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Topik ke-16 dari 75 topik. Ketentuan internasional di bidang kekayaan intelektual. Bagian ke-6. Sejak tahun 1982, Amerika berusaha memasukkan permasalahan kekayaan intelektual ke Forum Perdagangan GATT. Dimasukkannya permasalahan kekayaan intelektual ini pada mulanya ditentang oleh negara-negara berkembang dengan alasan bahwa pembicaraan kekayaan intelektual dalam GATT tidaklah tepat. GATT merupakan forum perdagangan multilateral, sedangkan kekayaan intelektual tidak ada kaitannya dengan perdagangan. Namun, akhirnya mereka dapat menerimanya setelah argumentasi bahwa kemajuan perdagangan internasional suatu negara bergantung pada kemajuan atau keunggulan teknologinya termasuk perlindungan kekayaan intelektual. Tujuan pembentukan GATT adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja, dan iklim perdagangan yang sehat. Untuk mencapai tujuan itu, sistem perdagangan internasional yang diupayakan GATT adalah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia. Untuk mencapai tujuan-tujuannya, GATT berpedoman pada 5 prinsip utama. Prinsip yang dimaksud adalah prinsip Most Favored Nation. Prinsip Most Favored Nation, atau MFN, ini termuat dalam pasal 1 GATT. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif. Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat, atau immediately and unconditionally, terhadap produk yang berasal atau yang diajukan kepada semua anggota GATT. Karena itu, suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lainnya atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya. Prinsip ini tampak dalam pasal 4 perjanjian yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, atau TRIPS, dan tercantum pula dalam pasal 2 perjanjian mengenai jasa, atau GATS. Pendek kata, semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya prinsip ini mendapat pengecualian-pengecualian, khususnya dalam menyangkut kepentingan negara sedang berkembang. Jadi, berdasarkan prinsip itu, negara anggota pada pokoknya dapat menuntut untuk diperlakukan sama terhadap produk impor dan ekspornya di negara-negara anggota lain. Namun demikian, ada beberapa pengecualian terhadap prinsip ini. Pengecualian tersebut sebagian ada yang ditetapkan dalam pasal-pasal GATT itu sendiri dan sebagian lagi ada yang ditetapkan dalam putusan-putusan dalam konferensi-konferensi GATT melalui suatu penanggalan, waiver, dan prinsip-prinsip GATT berdasarkan pasal 25. Pengecualian yang dimaksud adalah 1. Keuntungan yang diperoleh karena jarak lalu lintas, frontier traffic advantage, tidak boleh dikenakan terhadap anggota GATT lainnya, pasal 6. 2. Perlakuan preferensi di wilayah-wilayah tertentu yang sudah ada, misalnya kerjasama ekonomi dalam British Commonwealth, the French Union, Prancis dengan negara-negara bekas koloninya, dan Benelux, atau Benelux Economic Union, tetap boleh dilaksanakan, namun tingkat batas preferensinya tidak boleh dinaikkan, pasal 1 ayat 2-4. 3. Anggota-anggota GATT yang membentuk suatu Customs Union atau Free Trade Area yang memenuhi persyaratan pasal 24 tidak harus memberikan perlakuan yang sama kepada negara anggota lainnya. Untuk negara-negara yang membentuk pengaturan-pengaturan preferensial regional dan bilateral yang tidak memenuhi persyaratan pasal 24, dapat membentuk pengecualian dengan menggunakan alasan penanggalan atau waiver terhadap ketentuan GATT. Penanggalan ini dapat pula dilakukan atau diminta oleh suatu negara anggota. Menurut prinsip ini, suatu negara manakala ekonominya atau keadaan perdagangannya dalam keadaan yang sulit, dapat memohon pengecualian dari kewajiban tertentu yang ditetapkan oleh GATT. 4. Pemberian preferensi tarif oleh negara-negara maju kepada produk impor dari negara yang sedang berkembang atau negara-negara yang kurang beruntung, atau least developed, melalui fasilitas generalis system of preference, sistem preferensi umum. Pengecualian lainnya adalah apa yang disebut dengan ketentuan pengamanan atau safeguard rule. Pengecualian ini mengakui bahwa suatu pemerintah, apabila tidak mempunyai upaya lain, dapat melindungi atau memproteksi untuk sementara waktu industri dalam negerinya. Pengaturan safeguard ini yang diatur dalam pasal 19, memperbolehkan kebijakan demikian, namun hanya dipakai dalam keadaan-keadaan tertentu saja.
Suatu negara anggota dapat membatasi atau menangguhkan suatu konsesi tarif pada produk-produk yang diimpor dalam suatu jumlah atau kuantitas yang meningkat dan yang menyebabkan kerusakan serius atau serious injury terhadap produsen dalam negeri. Dalam tahun-tahun belakangan ini, cukup banyak anggota GATT yang menerapkan pengaturan bilateral diskriminatif yang juga seringkali disebut dengan Voluntary Export Restraints atau VERS. Kebijakan perdagangan ini dilakukan untuk menghindari salah satu isu yang cukup hangat dibahas dalam putaran Uruguay, yakni perdagangan tekstil. VERS adalah cara halus negara maju untuk menekan negara sedang berkembang yang umumnya adalah penghasil tekstil. Untuk membatasi masuknya produk tekstil ke pasar dalam negerinya, negara maju secara halus menyatakan kepada negara berkembang untuk mengekspor tekstilnya dalam jumlah tertentu saja. Dalam hal ini, negara maju menekankan bahwa pembatasan jumlah tersebut semata-mata haruslah sukarela sifatnya yang datang atau berasal dari kehendak negara berkembang. Prinsip National Treatment. Prinsip National Treatment terdapat dalam pasal 3 GATT. Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip ini sifatnya berlaku luas. Prinsip ini juga berlaku terhadap semua macam pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Ia berlaku pula terhadap perundang-undangan, pengaturan, dan persyaratan-persyaratan hukum yang memengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi, atau penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif. Prinsip National Treatment dan prinsip MFN merupakan prinsip sentral dibandingkan dengan prinsip-prinsip lainnya dalam GATT. Kedua prinsip ini menjadi prinsip pada pengaturan bidang-bidang perdagangan yang telah lahir di dalam perjanjian putaran Uruguay. Misalnya, prinsip ini tercantum dalam pasal 3 perjanjian TRIPS. Kedua prinsip diberlakukan pula dalam The General Agreement on Trade in Service, atau GATS. Dalam GATS, negara-negara anggota WTO diwajibkan untuk memberlakukan perlakuan yang sama, MFN treatment, terhadap jasa-jasa atau para pemberi jasa dari suatu negara dengan negara lainnya. Meskipun demikian, perjanjian WTO membolehkan suatu negara untuk meminta pembebasan dari penerapan kewajiban MFN ini yang mencakup upaya-upaya tertentu, specific measures, yang pada mulanya tidak dapat menawarkan perlakuan demikian. Untuk maksud tersebut, manakala suatu negara meminta pembebasan kewajiban MFN, maka permintaan tersebut akan ditinjau setiap 5 tahun. Pembebasan dari penerapan kewajiban MFN ini hanya boleh dilakukan untuk jangka waktu 10 tahun. Prinsip National Treatment merupakan suatu kewajiban dalam GATS yang mana negara-negara secara eksplisit harus menerapkan prinsip ini terhadap jasa-jasa atau kegiatan jasa-jasa tertentu. Oleh karena itulah, prinsip National Treatment atau perlakuan nasional ini pada umumnya merupakan hasil dari negosiasi atau perundingan di antara negara-negara anggota. Prinsip larangan restriksi atau pembatasan kuantitatif. Yang menjadi ketentuan dasar GATT adalah larangan restriksi kuantitatif yang merupakan rintangan terbesar terhadap GATT. Restriksi kuantitatif terhadap ekspor atau impor dalam bentuk apapun, misalnya penetapan kuota impor atau ekspor, restriksi penggunaan lisensi impor atau ekspor, pengawasan pembayaran produk-produk impor atau ekspor, pada umumnya dilarang, pasal 9. Hal ini disebabkan praktik demikian mengganggu praktik perdagangan yang normal. Restriksi kuantitatif dewasa ini tidak begitu meluas di negara maju. Namun demikian, tekstil, logam, dan beberapa produk tertentu, yang kebanyakan berasal dari negara-negara sedang berkembang masih acap kali terkena rintangan ini. Namun demikian dalam pelaksanaannya, hal tersebut dapat dilakukan dalam hal, pertama, untuk mencegah terkurasnya produk-produk esensial di negara pengekspor, kedua, untuk melindungi pasar dalam negeri, khususnya yang menyangkut produk pertanian dan perikanan, ketiga, untuk mengamankan, berdasarkan escape clause, pasal 19, meningkatnya impor yang berlebihan, atau increase of imports, di dalam negeri sebagai upaya untuk melindungi, misalnya terancamnya produksi dalam negeri, keempat, untuk melindungi neraca pembayaran, luar negerinya. Pasal 12. Meskipun demikian restriksi tersebut tidak boleh diterapkan di luar yang diperlukan untuk melindungi neraca pembayarannya. Restriksi itu pun secara progresif harus dikurangi, bahkan dihilangkan apabila tidak dibutuhkan kembali. Dengan adanya pengakuan sebagaimana diatur dalam pasal 17, pengecualian itu telah diperluas pada negara-negara sedang berkembang. Dalam hal ini negara tersebut dapat memberlakukan restriksi kuantitatif untuk mencegah terkurasnya valuta asing, atau devisa,
mereka yang disebabkan oleh adanya permintaan untuk impor yang diperlukan bagi pembayaran atau karena mereka sedang mendirikan atau memperluas produksi dalam negerinya. Bagi kepentingan negara tersebut, GATT menyelenggarakan konsultasi secara reguler yang diadakan dengan negara yang mengajukan restriksi impor untuk melindungi neraca pembayarannya. Menurut pasal 13, restriksi kuantitatif ini, meskipun diperbolehkan, tidak boleh diterapkan secara diskriminatif. Prinsip perlindungan melalui tarif. Pada prinsipnya GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif, dengan menaikkan tingkat tarif bea masuk, dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya, atau non-tarif commercial measures. Perlindungan melalui tarif ini menunjukkan dengan jelas tingkat perlindungan yang diberikan dan masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat. Sebagai kebijakan untuk mengatur masuknya barang ekspor dari luar negeri, pengenaan tarif ini masih dibolehkan dalam GATT. Negara-negara GATT umumnya banyak menggunakan cara ini untuk melindungi industri dalam negerinya dan juga untuk menarik pemasukan bagi negara yang bersangkutan. Meskipun dibolehkan, penggunaan tarif ini tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan GATT. Misalnya saja, pengenaan atau penerapan tarif tersebut sifatnya tidak boleh diskriminatif dan tunduk pada komitmen tarifnya kepada GATT atau WTO. Komitmen tarif ini maksudnya adalah tingkat tarif dari suatu negara terhadap suatu produk tertentu. Tingkat tarif ini menjadi komitmen negara tersebut yang sifatnya mengikat. Karena itu, suatu negara yang telah menyatakan komitmennya atas suatu tarif, ia tidak dapat semena-mena menaikkan tingkat tarif yang telah ia sepakati, kecuali diikuti dengan negosiasi mengenai pemberian mengenai kompensasi dengan mitra-mitra dagangnya, pasal 27. Perlu dikemukakan di sini bahwa negosiasi tarif di antara negara-negara merupakan salah satu pekerjaan GATT, yang juga sekarang dilanjutkan oleh WTO. Tujuan GATT dalam hal ini adalah berupaya menurunkan tingkat tarif ke titik atau level yang serendah-rendahnya. Ketika GATT terbentuk pada tahun 1948 sampai dengan disahkannya perjanjian hasil putaran Uruguay, tingkat tarif yang diterapkan negara-negara telah turun cukup tajam. Dari rata-rata sebesar 38% di tahun 1948, pada tahun 1994 telah jatuh menjadi sekitar 4% saja. Dalam putaran Uruguay, komitmen negara-negara terhadap akses pasar yang lebih besar dicapai, antara lain, melalui penurunan suku bunga yang dilakukan oleh lebih dari 120 negara. Komitmen negara-negara ini dituangkan dalam 22.500 halaman National Tariff Schedules. Dalam pengurangan tarif ini, WTO mensyaratkan agar pengurangan tersebut dapat diturunkan sampai 40%, khususnya terhadap produk-produk industri di negara-negara maju, untuk jangka waktu 5 tahun, yaitu tahun 2000. Pada waktu putaran Uruguay ditutup, tahun 1994, tingkat tarif yang umumnya berlaku adalah sekitar 6,8%. Dengan tingkat tarif yang menurun demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan penerimaan produk-produk industri maju yang memperoleh pembebasan bea masuk, yakni dari 20% menjadi 4% di negara-negara maju. Seperti halnya tarif, GATT juga mensyaratkan negara-negara anggotanya untuk menerapkan prinsip transparansi. Prinsip ini pula yang menjadi kunci bagi prasyarat perdagangan yang pasti, atau predictable. Prinsip transparansi ini mensyaratkan keterbukaan atau transparansi hukum atau perundang-undangan nasional dan praktik perdagangan suatu negara. Cukup banyak aturan dalam perjanjian WTO memuat prinsip transparansi yang mensyaratkan negara-negara anggotanya untuk mengumumkan pada lingkup nasional dengan menerbitkan pada lembaran-lembaran resmi negara atau dengan cara memberitahukannya secara formal kepada WTO. Prinsip resiprositas. Prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam GATT. Prinsip ini preambule GATT, dan berlaku dalam perundingan-perundingan tarif yang didasarkan atas dasar timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Paragraf 3 preambul GATT menyatakan, berkeinginan untuk berkontribusi terhadap tujuan-tujuan ini dengan mengadakan pengaturan timbal balik dan saling menguntungkan yang diarahkan pada pengurangan besar tarif dan hambatan lain dalam perdagangan dan penghapusan perlakuan diskriminatif dalam perdagangan internasional. Itulah topik ke-16 hak kekayaan intelektual, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman para mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.